Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, yakni pada sore hari ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat jam dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-siyatu wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat jam dan waktu luang. Loh, ketoke kurang mancep iku. Kurang mantep ora ya. Pol. Alhamdulillah, kemarin kita sampaikan bahwasanya di dunia ini sebenarnya kata para ulama sudah ada surganya, ya. Yakni inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Itu kita ingat-ingat ya, bahwasanya di dunia ini sesungguhnya ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Ya, wahya jannatul qurbi minallahi wat tuma'ninati bi dzikrihi wa mahabbati wa unsil qalbi bihi wasyauqi ilaihi wal iqbali alaihi. Yakni maksudnya surga dunia itu adalah ketika kita itu hati kita itu tenang, hati kita itu merasa nikmat, hati kita itu merasa rindu, hati kita itu merasa cinta dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi-kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan beribadah kita tenang itu. Jadi ibadahnya enak, ibadahnya nyantai, ibadahnya terasa nikmat. Itulah surga dunia. Dan orang yang seperti ini adalah ciri-ciri penghuni surga akhirat. Jadi nek sampean ibadah wis krasa nikmat, insyaallah jatahe swarga. Gampangane ngoten nggih. Iku ciri-ciri niku. Nah, kemarin kita masih membahas tentang sifat sholat nih. Sampai hadis ke berapa ini? Sampai hadis ke sekarang ke-6 insyaallah nggih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat nih. Nemu isan. Bab sifat sholat, nah, sifat sholat. Bab sifat sholat, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan riwayatake saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Ibunda Aisyah, yang kemarin kita membahas, tentang doa iftitah, dan banyak macam-macam doa iftitah yang termasuk doa iftitah yang ada di Hisnul Muslim, doa-doa kemarin itu banyak sekali. Nanti gak usah kangelan golek doa-doa iftitah ngene. Hisnul Muslim sudah ada. Iki saya tak gawakno Hisnul Muslim meneh bagi kemarin sing njaluk ya. Engko nek wis bar wae sing njaluk sapa. Engko nek luweh ana sing njalukne gak apa-apa nggih. Hisnul Muslim itu penting nek cara kula nggih, termasuk zikir pagi dan sore. Ketika diamalkan maka
setiap hari bertambah hari kehidupan kita itu akan semakin baik nggih. Tidak akan semakin buruk. Itu ada zikirnya nggih, zikir pagi dan sore nggih. Ning gone Hisnul Muslim iso dibaca rutin meskipun enggak komplit, dalam arti komplit hitungannya misalnya iki ping 100, ini ping 10 misalnya, meskipun sekali itu dibaca gitu. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat nggih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastaftihu nggih. Buka sinten Nabi as-sholata ing salat bitakbir kelan takbir. Nabi membuka salat dengan takbir, yakni bacaan takbir pertama yaitu namanya takbiratul ihram. Dan ini termasuk rukun, nek gak maca takbiratul ihram salat gak sah. Terus kemudian wal qiraata lan ngawiti ning gone qiraah. Qiraah artinya maksudnya qiraah yang dimaksud ini adalah bacaan yang didengar oleh makmum itu. Nggih. Dimulai bilhamdulillahirabbil alamin kelawan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini kuat nggih. Bahwasanya nggih Nabi Muhammad SAW ketika takbir, setelah takbir suara yang keluar pertama kalinya didengar makmum itu alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah enggak terdengar. A'udzubillah juga enggak terdengar. Doa iftitah juga tidak terdengar itu. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, langsung seperti itu gitu. Itu praktek daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di banyak riwayat gitu. Adapun masalah bismillah nanti ada hadisnya tersendiri gitu. Jadi yang paling banyak ya, riwayat yang di keseluruhan riwayat Nabi Muhammad SAW itu langsung pakai alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah dibaca sir gitu. Wa kana lan ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza rafa nalikane ngangkat sinten Nabi nalikane rakaat nalikane ruku sinten Nabi lam yushis mongko ora ndangake sinten Nabi rasau ing sirahe Nabi. Nek ruku sirahe gak ndangak. Gak ndangak nggih. Walam yusawwib hulan ora mengisorake ane ndiluk sinten Nabi ing sirahe nggih. Gak ndilukno sirahe walakin lan tetapine baina dzalika ing dalem antarane ndangak lan ndinguk lurus. Jadi kepala mbek punggung itu lurus. Itu berarti ketika lurus maka mata itu tidak memandang tempat sujud. Nek mata memandang tempat sujud ketika ruku itu justru malah ndangak gitu. Iya, justru malah Nah, jadi kula sering ngerti praktek nggih karena seseorang itu termasuk sebagian salafiyin itu karena apa itu diantara ya, adab khusyuk adalah memandang tempat sujud, sehingga ketika ruku jika dia juga memandang tempat sujud, sehingga apa kepalanya jadi mendongak gitu. Nah, maka yang benar menurut pemahaman ini adalah ketika memandang tempat sujud itu ketika berdiri, tapi ketika ruku itu kepalanya lurus. Dengan kepala lurus ini maka pandangan tidak ke tempat sujud, tidak jadi ke tempat sujud, tidak bisa lurus ke tempat sujud kecuali melirik itu. Kan seperti itu ya. Itu yang paling setelah saya baca banyak yang paling kuat. Jadi lurus. Nah, bagaimana bentuk lurusnya? Itu lurus itu antara punggung dan kepala ini lurus. Bagaimana kita bisa tahu lurus adalah ketika kita ruku tangan kita memegang lutut itu sudah ukuran. Ketika memegang lutut tangan tidak membuka dan tidak menggempit itu sudah pasti lurus itu. Nah, ada yang berusaha supaya lurus pegangnya bukan lutut tapi sampai ke bawahnya lutut, jadinya miring ke bawah itu kalau dilihat. Itu pasti karena itu sudah ukuran itu. Ukuran tinggi orang itu sudah pas sesuai ukuran masing-masing karena Rasulullah SAW menyuruh memegang lutut seperti mencengkram lutut, sehingga ketika orang sudah mencengkram lutut itu ini tidak terlalu keluar dan tidak terlalu ngempit, biasa renggang, itu jadinya nanti akan lurus punggung ini gitu. Ya? rata-rata air. Iya, sampai rata. Kembali Ustaz, pandangan mata. Iya. Kok itu saya banyak mendengar maupun itu walaupun itu lurus tapi tetap pandangan tempat sujud. Tetap melihat ke tempat sujud. Jadinya melirik nanti. Kalau dipaksakan memandang ke tempat sujud itu mendongak kepalanya. Tapi dalilnya seperti itu. Enggak ada. Melihat itu. Enggak ada. Untuk khusus ruku bahkan
Ibnu Taimiyah nih mboten kelentung nggih, kula tak waos lagi, tak cari kitabnya lagi. Itu pandangan malah memandang kaki. Arahnya ke kaki ketika lurus kepala itu. Ya penak, tapi nek delok tapi aslinya seperti itu melihat salah satu Melihat tempat sujud itu termasuk di antara bentuk khusyuk gitu. Melihat tempat sujud. Tapi ketika ruku ada riwayat-riwayat tersendiri dan ada pendapat ulama tersendiri itu. Yang paling kuat itu justru pandangan malah mengarah ke kaki itu. Ketika ruku benar-benar lurus itu. Coba jajal, coba jenengan aja coba ruku. Coba aja ruku, praktekkan aja. Kalau ingin lurus. Coba aja. Kalau ingin lurus. terus ya. Itu. Dengkulnya lino masalah ini. Jadi iya. Bisa ngelirik ke sana. Walaupun ini enggak jangan. Bisa masih. Coba yang kamu lihat pas ketika kepala lurus itu yang dilihat pasti di tempat sujud karena tempat sujudnya masih ke sini lagi. Ketika sujud, nggak mungkin tidak. Gitu. Coba praktekkan nanti sing awake waras ini. Nggih. Nggih. Yang paling kuat memang ada beberapa pendapat ulama, tapi yang paling kuat sing kula paling mantep niku. Ketika rukuk memang tidak diharuskan memandang tempat sujud. Yang penting kepalanya lurus. Nah, nanti matanya mengarah kemana itu terserah, yang penting kepala lurus itu. Tapi sebagian ulama mengatakan banyak yang sujud kalau anggota keluarga. Iya memang seperti itu nggih. Napa? Maksudnya pandangan toh? Ketika berdiri ke tempat sujud. Nggih, ke tempat sujud. Iya. Kecuali pada atahiyat saja mau melihat telunjuk kita ini. Dan ketika ruku itu nanti tak carikan referensinya itu. Jadi memang inilah apa itu perbedaan pendapat, tapi boleh kalau memang pas dia bisa memanjang tempat, yang penting tidak mendongakkan kepala. Gitu. Coba aja ketika gak dongak, kemarin kula sering ngertos nggih, termasuk kanca kula sing sanding kula angger dia iku sujud ruku memandang tempat sujud pasti kepalanya dongak. Karena sujud itu rada jauh memang gitu loh. Kecuali nek sujudnya rada mengkel gini, ngoten. Nah, nek standar sujud begini itu pasti rada jauh gitu. Walakin tetapi bena dzalika antara itu yang penting lurus wa kana idza rafa'a minar ruku'i nggih. Wa kana lan ana sinten nabi ku idza rafa'a nalikane ngangkat sinten nabi minar ruku'i saking ruku'. Lam yasjud mongko ora sujud sinten nabi hatta yastawi sehingga jejeg sinten nabi kok iman hale berdiri nggih. Jadi sebelum nggih. Jadi sebelum apa itu? Sebelum ya memang fikih itu memang banyak kontroversi nggih. Heeh. Satu bahasa. Jadi sampean menambah pengalaman bahwa ada pendapat itu loh. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat kepala dari ruku, beliau tidak langsung sujud kecuali setelah berdiri tegak, yakni tumakninah itu sampai tulang punggung kembali ke tempatnya. Tulang punggung itu tulang ekor punggung loh, sing garis-garis punggung ning geger punggung loh. Itu akan terasa nanti jenengan wis jejeg napa mboten itu. Wa idza rafa'a rasahu wa idza rafa'a nalikane ngangkat sinten Nabi rasa ing sira Nabi minas sujud saking sujud. Lam yasjud mongko ora sujud sinten Nabi hatta yastawiya sehingga tegak sinten Nabi jalisan hale lungguh. Jadi ketika wa idza rafa'a rasahu minas sujud lam yasjud ketika mengangkat nggih kepala dari sujud nggih. Nabi tidak sujud yang kedua sebelum benar-benar tegak duduk tegak. Duduk juga tegak. Ya ini ben ora cepet-cepetan koyo saiki sing gak tumakninah lho. Nek gak tumakninah gak sah. Karena ini harus tumakninah nggih. Hatta yastawiya jalisan. Wa kana lana sinten Nabi ku yaqulu nggih. Ngucap sinten Nabi fi kulli rakaataini. Ing dalam saben rakaat at-tahiyata ing at-tahiyat. Jadi beliau baca doa tahiyat setiap 2 rakaat. Wa kana lan ana sinten nabi ku yafrishu nggih.
nglemekake sinten Nabi rijlahu ing sikile Nabi al yusra ingkang kiwa. Wayan sibulan ngedekake sinten Nabi utawa njejekake sinten Nabi al yumna kang tengen. Dadi sikil delamakane sing kiwa iku dihamparno, sing tengen dijejekno nggih. Wa kana iftirosh diduduki. Jadi duduk di atas kaki kiri. Sing tangan jejeg gitu. Tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Yang dimasukkan kok jenenge duduk tawaruk nggih. Iftirosh. Wa kana lan ana sinten Nabi ku yantahi nyegah sinten an ubati syaitani saking duduke setan. Duduke setan iki apa? Duduke setan ning kene diterangno ubatus syaitan hiya al-iqa. Dudu iqa wa hiya ayuslika rajulu al-yataihi fil ardi wa ansibasaqahi wa fakhidhihi wa yad'ayatihi ala ardi kama yaqal kalbu. Jadi dudu iqa itu ada dua pendapat di kalangan para ulama nggih. Yang pertama itu dudu iqa itu menegakkan nggih. Yakni iqa itu ayul sika nggih. Menegakkan sapa wong lanang aliyatahi ing pantate wong lanang menegakkan apa itu menempelkan nggih fil ardi dalam bumi. Jadi bokonge jongokne bumi wayansi basa qaihi menegakkan kentole nggih dua kentole wa fakhidahi lan dua pahane. Paha kentole ditegakno kaya wong ngetungkruk tapi stempo. Nah mosok ana wong salat model ngono. Mau paling nggih biyen ana sing model ngono melane ana hadise niku nggih. Heeh. Mungkin karena kebiasaan duduk seperti itu nggih tempo. Nah, iku sing pertama iki nggih ada dua pendapat ulama nggih. Jadi itu yang pertama duduke ngene iki yo, ngene mbek tangane ning kene iki tempo. Iki ditegakno. Apane pupu ambekan kentole ditegakno. Ini terlarang. Tapi nek ning kene ora ngarah ngono. Paling kebiasaan orang Arab sebagian mereka ada yang seperti itu mungkin dulu. Terus meletakkan tangannya ke bumi gitu. Nah, itu terlarang. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan duduk di atas dua tumit. Nah, ini yang terkenal, duduk di atas dua tumit. Tumitnya dijejekno duduk ning tumit. Nah, ini juga dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada pengecualian kalau nggak sering-sering dibolehkan duduk di atas tumit itu. Nah. Namun ketika kita melihat hadis ini maka dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngetung sempoh gitu. Lah makanya kalau ini masalah ulama terbagi dua pendapatnya gitu. Ya, ketika duduk di atas tumit itu dibolehkan tapi tidak sering-sering memang dibolehkan. Tapi nek duduk setempoh nenggone tanah itu memang benar-benar terlarang karena seperti duduknya setan. Kaya duduke binatang buas. Nek ini disebutnya kama yakal kalbu. Kaya duduke anjing itu tidak boleh. Nek di atas tumit masih dibolehkan. Itu makanya terbagi dua pendapat para ulama nggih. Wayan halannya sinten Nabi ayyaf tarisha ing yen to nglemake sinten rajulu sapa rajul lanang dhiraihi ing lengen lorone rajul. Dilemekno artinya apa? Ditemplekno lemah ketika sujud. Nek sujud iki gak oleh ditemplekno lemah, kudu diangkat gini. Ini juga sering banyak. Iya, ditemplekno lemah. Maka saya lihat itu seorang ustaz pun masih ngulekno tangan. Ngene lho. Itu ndak boleh. Nggih, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Iftirasas sabu'i kaya dene nggih. Apa iku nglemeknone atau nyelehnone tangan ne binatang buas ngene ditemplekno ngene gak boleh. Wa kana lan sinten Nabi ku yatimu nggih. Ngakhiri sinten Nabi al salat ing salat bitaslimi kelawan salam. Raja Muslim walau illatun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi memang seperti itu untuk duduk seton itu yang terlarang adalah yang pantatnya kemana? Ke lantai. Sedangkan iqa yang mana kedua itu ada hadisnya tersendiri dibolehkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu nggih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca rodok cepet ya akeh hadis ra barbar. Jadi engko nek ana pertanyaan nanti bertanya nggih.
Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten nabi ku yarfa'u ngangkat sinten nabi. Yate ing tangan loro nabi hadwa mangkibaihi nganceri pundake nabi sebagaimana kita terangkan kemarin yakni nek ngangkat tangan itu nganceri pundak ambek nganceri telinga. Nganceri telinga itu adalah dari atas kemarin standar dengan atas telinga. Untuk apa sebagian ulama berpendapat untuk mengepaskan itu ini jempol ini dipas di telinga ini gitu. Tapi nggak harus dipaskan, kira-kira saja gitu. Ya, seperti itu. Itu paling tinggi telinga, paling rendah sebahu gitu. Idza taha ing dalem nalikane membuka sinten Nabi salat ing salat ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara lan ing dalem nalikane takbir li ruku kanggo ruku. Ketika takbir untuk ruku juga seperti itu nggih. Allahu akbar untuk ruku nggih. Wa idza rafa'a ra'sa min ruku. Ketika mengangkat nggih kepala dari ruku juga mengangkat tangan. Allahu akbar. Jadi mengangkat tangan itu ada di yang sunnah nggih. Yang sunnah itu ada di 3 tempat nggih. Ada di 4 tempat itu. Yakni ketika takbiratul ihram, ketika ruku, hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari 2 rakaat. Ya, dari 2 rakaat. Jadi bangkit dari rakaat setelah tahiyat, bangkit ke atas itu ngangkat tangan Allahu Akbar itu. Nah, ada di 4 tempat. Kalau hadis ini 3 tempat. Ada di riwayat yang lain, yakni 4 tempat itu. Ada setiap rakaat mengangkat tangan. Gimana? Kalau sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering nggak sesuai dengan sunnah. Maksudnya dalilnya ada enggak kok sekali boleh itu ada dalilnya enggak? Enggak sunnah itu, maksudnya boleh itu enggak membatalkan sholat itu. Tapi kan enggak ada contohnya dari Nabi. Enggak ada sunnahnya itu masuk sifatnya umum saja. Ada hadis yang sifatnya umum bahwa apa itu diterangkan setiap gerakan ada mengangkat tangan itu memang ada dalilnya umum, tapi insya Allah itu pendapat yang lemah itu. Iya, angkat tangan itu ada memang dalilnya gitu. Namun praktek yang makanya sebagian ulama mengatakan kalau sekali-kali boleh, tapi kalau sering-sering nggak ada sunnahnya, karena praktek sunnahnya itu karena praktek sunnahnya sunnah fi'liyah loh ya. Praktek sunnah fi'liyah Rasulullah SAW itu adalah ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari 2 rakaat. Itu yang sing dimeno gamane niku ngoten. Kalau sekali-sekali nggak boleh karena sudah biasa nggak ditegur. Dia tiap 1 rakaat yang mengangkat tangan terus. Mengaut tanganku yang ngono terus. Ya, tapi itu tidak membatalkan sholat itu. Ya. Yo mungkin bukan begitu Pak, mungkin dikirane yang penting mengangkat tangan tapi belum tahu ilmunya gitu. Wa fi hadits Abi Humaidin inda Abi Dawud yarfa'u yadi hatta yuhadhiya bima mankibaihi. Padha wae nggih, tsumma yukabbiru nggih. Nah ini nunjukkan nggih bahwasanya ngangkat tangan dulu baru baca takbir dibolehkan. Makanya kemarin aku duwe duwe pengertian bahwasanya ngangkat tangan nggih terutama untuk takbiratul ihram, ngangkat tangan itu boleh ngangkat tangan dulu baru ucapkan takbir, boleh ucapkan takbir dulu baru ngangkat tangan, boleh bersamaan. Itu ada nggih. Ini yang ngangkat tangan dulu nggih. Yarfa'u nggih, ngangkat sinten Nabi yadahi ing tangan lorone Nabi diangkat hatta yuhadhiya bihima mangkibai sampai sejajar dengan 2 pundak. Terus lagi summa yukabbir, lagi muni diangkat dulu begini lagi Allahu Akbar lagi seperti itu. Iya, setelah angkat tangan lagi Allahu Akbar. Makanya ada 3 riwayat memang. Jadi ngangkat tangan dulu baru bertakbir, terusan tapi Allahu Akbar lagi ngangkat tangan, itu juga ada. Terusan kemudian yang paling kuat, yang paling umum adalah bareng Allahu Akbar, itu bareng. Makanya termasuk aku sing milih sing bareng bersama gerakan, itu di semua gerakan. Makanya aku nek maca takbir nek gerakane dawa ya rada dawa. Itu pendapatnya siapa kemarin? Imam An-Nawawi. Jadi makanya ketika Allah mau berdiri juga seperti itu, Allahu Akbar, bacaan takbir bersamaan dengan gerakan itu. Kula milih sing niku nggih. Sebagian besar salafiyin gak milih sing niku, milih sing cekak takbiri. Belum berdiri belum selesai ya. Iya. Non?
suwi mbah Jawan itu yo makmume iku yo yo enak sih biasa. Bersamaan maksudnya Pak, bukan kedawan. Terus ngadeg anu sungguh. Oh. Nek ngadege alun-alunan ya anu le, Pak. Gak, maksudnya bersamaan dengan gerakannya dia ya gerakan yang normal gitu. Ora digawe-gawe gitu, gerakan yang normal. Karena ketika Allahu Akbar, ketika bar langsung makmum baru bergerak gitu. Sunahnya seperti itu. Sunahnya makmum itu tidak boleh membarengi imam. Tapi nek barengi tok enggak sampai batal, tapi nek wis mendahului sudah batal gitu. Terus kemudian wali muslimin an Malik ibn al-Huwairis nahwu hadits Ibnu Umar lakin qala hatta yuhadhiya bima furu'a udunaihi. Nah, di riwayat liyane apa itu tangan ini sejajar dengan telinga. Wis terserah milih iku nggih. Wa an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qala nggih, "Sholaitu salat sapa ingsun man Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sertane Nabi Muhammad SAW fawadhu'a mongko ngletano sinten Nabi yadu ing tangan Nabi al yumna kang tengen ala yadil yusra ing atase tangan kiwa ala sodri ing atase dadane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi Ibnu Hajar membawakan hadis bahwasanya yang paling kuat nggih, meletakkan tangan itu tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Itu yang paling kuat. Lebih agak atas kalau dada itu. Di atas dada ya. Itu yang paling kuat. Bukan di bawah leher loh ya, kayak sing keduren sampai di bawah leher gini. Ya dada saja lah, di atas dada itu. Ya standar saja, sampai enggak jauh-jauh sampai orang banyak itu. Itu yang paling kuat. Riwayat di bawah pusar juga ada, di pusar juga ada. Banyak riwayat. Namun riwayatnya dhaif ya, ada gitu. Yang paling kuat, maka Ibnu Hajar membawakan ini meskipun dia bermadzhab Syafi'i nggih. Meskipun bermadzhab Syafi'i, Ibnu Hajar membawakan ini nggih. Dan meletakkan tangan di sini di hati ini enggak ada riwayatnya. Yang ada di dada gitu saja, standar saja nggih. Di atas kanan, tangan kanan di atas tangan kiri nggih. Ini ngundeli atine ditekan, hatinya ditekan itu. Hatinya ditekan. Iku kebacutan perkara ora nggone iku. Iku nek sing paham madzhab Syafi'i sing yang lain sing paham di hati iku dia gak terlalu mereng sebenarnya. Tapi memang ada orang sing gak paham anut-anut dadi mereng gitu. Memang ada itu. Sampai mereng itu. Tapi yang pasti sesuai hadis di atas dada. Itu yang sesuai yang sahih. Hadis ini ya, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, ya, disahihkan juga Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Jadi hadis ini kuat. Jadi sampean wis berdekap di dada, itu wis gak usah diutek-utek, wis aman itu. Hadisnya sahih. Tapi kalau melihat banyak orang itu jumlahnya sedikit Ustaz. Yang di dada. Iya. Iya. Ngelembreh sampai perut gitu. Perut, Iya. penak saya. Santai. Itu sunnah Pak hukumnya, nggak sampai wajib. Jadi sedekap itu hukumnya sunnah, nggak sampai wajib. Ono sing gak sedekap bereng termasuk madzhab Maliki. Nah, itu nggak sendakap. Tapi walaupun sunnah kan kita mencontoh Nabi. Oh iya. Kok apa gak sunnah tuh gak dilakukan ya. Sudah kepada Jadi ingat ya. Ini kita lanjut nggih pembahasan kemarin genane anu rekamanku hangus perkara apa genane nganggo mixing nganggo baterai gak tau kanggo baterainya ternyata ukur 10 menit habis. Jadi habis jadi langsung gak ono suarane ukur oleh 9 menit lah, 9 menit baterainya habis. Kan gak lama gak tak pakai ning jero kono. Dhisik tak pakai terakhir pas daurah ning gone Anajiah iku. Jadi sing nganggo baterai itu. Jadi baterainya habis aku ora roh ya akhirnya gak ono suarane. Habis ini. Hadis yang ke-9 ya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Iki juga perdebatannya sengit nggih. La sholata ora ana salat iki lho tok hadise genane urung-urung Pak Mariono takok mari ngono.
Soale rangkaian. La salat ora ana salat iku maujud, maknane ora ana, salate mergo wis ana wong nglakoni salat. Maknane ora sah terus para ulama. Jadi iki la salatai maknane ora ana salat bukan berarti salate gak ana, salate ana tapi gak sah itu. Liman bagi wong lam yakra kang ora maca sapa man bi ummil Quran kelawan ummul Quran yakni Al-Fatihah muttafaqun alaih. Maka untuk hati-hati sebenarnya nggih orang itu baik makmum maupun imam nggih, baik sendirian makmum maupun imam, maka lebih baik dalam rangka amannya nggih, itu baca Al-Fatihah. Dalam rangka amannya nggih, lebih paling aman nggih. Meskipun ada pendapat ulama yang lain nggih. Wa fi riwayatil Ibnu Hibban wa Daraqutni la tuji'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihil kitab. La tuji'u ora nyukupi. Maknane gak sempurna. Ini riwayatane iso ae gak sempurna. Iki maksudnya kanggo apa? Gak sempurna iki kanggo wong sing apa itu makmum insyaallah nggih. Makmum iku misale imam jahar dia gak baca insyaallah gak sempurna, tapi dia sah salatnya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Maka bagi makmum itu salatnya tetap sah nggih, tapi kurang sempurna karena tidak baca sendiri nggih. La tuji'u nggih, ora nyukupi apa salatun salat la yukra kang ora den waca fiha ing dalam salat apa bi Fatihatil kitabi, Fatihah kitab yakni Al-Fatihah. Jadi gak cukup nggih, gak sempurna. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban la'allakum terus Nabi la'allakum taqrauna khalfa imamikum nggih. Menawa nggih utahe sira kabeh iku taqrauna maca sapa sira kabeh khalfa imamikum ing dalem gurine imam sira kabeh. Kulna ngucap sapa kita na'am nggih wae Rasulullah. Kala matur sinten Nabi la taf'alu aja maca sapa sira kabeh sak nggurine imam. Aja maca illa kejaba maca bi Fatihatil kitab Al-Fatihah. Jadi Nabi melarang membaca di belakang imam ayat Al-Qur'an kecuali membaca Al-Fatihah. Nek membaca ayat yang lain tidak boleh, tapi nek Al-Fatihah masih boleh, dibolehkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di hadis mana ya? Di sini apa? Di sini enggak ada ya? Ada tuh. Ini kalau Mas ngono La sholata emang ono tuh la sholata? Iya toh. kurang cetakan. Tidak cukup sholat Iya. yang tidak membaca Al-Fatihah. Terus lanjutin nih. Selanjutnya, barangkali kamu membaca di Ya. kamu. Terus. Jawab betul. Ya. Maka sabdanya jangan kamu berbuat membaca melainkan Al-Fatihah. Nah itu. Karena tidak ada. Nah, Nah. terus kalau di terjemahan Bulbul Maram dari Al-Hasan dari tadi ini keterangannya. Betul. Tidak ada makmum yang tidak mendengar imamnya membaca, wajib membaca Al-Fatihah. Iya, terus. Dan makmum yang mendengar imamnya membaca Al-Fatihah atau lain-lain ayat atau surat tidak wajib membaca, bahkan wajib diam dengan mendengarkan. Imam. Yang demikian diperintahkan oleh Allah di ayat 204 surat Al-A'raf. Ya. Nah, Bunyinya piye surat Al-A'raf niku? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bon, tak lanjut riyen. Berarti keterangan ini Itu keterangan itu sudah benar. Karena pendapat ulama terbagi tiga nanti tak terangkan nggih. Jadi la taf'alu aja maca sapa sira kabeh sak gurine imam illa bi Fatihatil kitab kejaba Al-Fatihah. Itu Nabi yang bilang. Dan Nabi enggak menerangkan, ini umum, enggak menerangkan baik makmumnya mendengar atau tidak. Enggak ada itu lafaz mendengar atau tidak. Fa innahu mongko sak temene kelakuan nggih, yakni maca Al-Fatihah di dalam salat di belakang imam. Ini konteksnya di belakang imam karena di belakang imam fa innahu mongko sak temene kelakuan yakni maca Al-Fatihah di belakang imam nggih. Iku la sholata ora sah salat liman kedue wong, yakni ini konteksnya makmum malah lam yakra kang ora maca sapa man biha kelawan Al-Fatihah. Maka tidak dianggap sah ketika seseorang itu tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa kelihatan bertentangan dengan ayat apa tadi apa itu wa idza quri'al Qur'anu itu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, karena
karena perbedaan inilah seolah-olah bertentangan, maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ya, wajib membaca dalam semua keadaan, ya, kecuali makmum masbuk, ya, kecuali makmum masbuk, ya, atau makmum masbuk yang memang ketinggalan, dia hanya mendapatkan ruku, dia kan nggak baca Al-Fatihah, ya. Dan makmum yang dia tidak cukup untuk baca Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka dia ikut ruku saja, karena dia harus mengikuti imam, maka ya, nggak terus ketika dia sampai misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tahu imamnya itu cepat, kita baca Al-Fatihahnya jangan pelan itu loh. Karena kita bacanya cepat itu, karena boleh baca cepat, yang penting masih tartil. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dadak imam wis Allahu akbar, ya sudah kita ikut Allahu akbar, itu dibolehkan karena ada riwayat makmum masbuk yang tidak baca Al-Fatihah dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama, wajib membaca dalam semua keadaan kecuali makmum masbuk. Karena ini ada hadis Abu Bakrah yang dia itu ruku gak mendapatkan Al-Fatihah, tapi masih oleh Nabi tidak disuruh menambah rokaat. Dan ini yang pertama ini dalilnya yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalilnya hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Hajar ini. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Jadi Imam Syafi'i zaman masih muda itu pendapatnya lain, pendapatnya boleh orang nggak baca. Tapi ketika Imam Syafi'i sudah tua, malah mengatakan wajib baca gitu. Berubah. Nah, ini menunjukkan Imam Syafi'i dulu belum matang ilmunya ketika berfatwa tidak boleh baca. Karena beliau juga berdalil dengan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u ini. Tapi ternyata ada hadis Nabi sendiri menyuruh membaca. Sehingga Imam Syafi'i di Qaul Jadid mengatakan wajib baca Al-Fatihah meskipun makmum mendengar atau tidak mendengar bacaan imam. Itu Imam Syafi'i. Kalau akhirnya keluar hadis yang bahwasanya bacaan makmum adalah bacaan imam. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu. Ya. Itu kan hadis juga kuat. Iya. Dasarnya seperti itu untuk tidak membaca itu. Terus hubungan dengan surat Al-A'raf 204. Lah iki sifatnya umum semua, makanya nanti ada ijtihad. Nek jenengan pakai dalil, mangka lahu imamun faqiratul imam lahu qiraatun. Nek bacaan imam itu bacaan makmum, ini bacaan yang mana? Apakah semua bacaan? Kan seperti itu, umum juga itu gitu loh. Maka sebagian ulama mengatakan, bacaan imam adalah bacaan makmum, itu masuk kategori yang dikecualikan dari Al-Fatihah ini. Dan termasuk diantaranya bacaan imam bacaan makmum adalah termasuk untuk makmum masbuk. Dia tetap dapat pahala karena dia ada udzur ketinggalan gitu loh. Nah, maksudnya di situ. Itu yang pendapat pertama loh nggih. Yakni pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Kalau lebih mantep niki nggih, pendapat pertama semuanya baca meskipun dengar gitu. Mengikuti Imam Syafi'i di Qaul Jadid nggih. Nek di Qaul Qadim Imam Syafi'i enggak usah baca ketika mendengar bacaan imam gitu. Terus kan juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm, terus Imam Asy-Syaukani, terus penjabatnya Syekh bin Baz dan penjabatnya Syekh Utsaimin. Itu adalah wajib baca semuanya. Kalau mazhab yang lain, Syekh Albani lain itu. Nah, kula milih sing niki. Berarti kalau pas sibuk membaca Al-Fatihah, imamnya salah nggak bisa betulkan? Ya tidak masalah. Nggak apa-apa. Kan kita punya kesibukan sendiri di orang yang tersibukkan ya. Itu tidak mempunyai tanggungan itu di dalam kaidah usul. Jadi wong nek wis sibuk gak ada tanggungan gitu loh. Karena disebutkan oleh kewajibannya sendiri gitu. itu Ustaz tadi kan Imam Syafi'i ya, kita yang terkenal ada 4 mazhab. Ini belum tak lanjuti kan yang pendapat pertama. Ya, tapi nanti ada suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Iki tak terusnya dhisik. Ya. Urung bar kok, ada 3 pendapat itu loh. Jadi pendapat pertama yang paling saya anggap kuat dan yang saya ikuti ini loh ya, yaitu membaca Al-Fatihah di semua keadaan. Baik dia makmum, dia imam, baik dia mendengar bacaan imam maupun tidak, khusus di Al-Fatihah. Tapi nek maca surat gak boleh di belakang imam, larangan gitu.
Karena ini Al-Fatihah dikecualikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak kemarin aku muni nih, wong Nabi wae ngongkon maca kok di belakangnya Nabi gitu. Ngongkon maca Al-Fatihah kok gitu loh. Karena kedudukan Al-Fatihah termasuk rukun atau apa ya? Wajib. Rukun. Wajib. Makanya gini loh. Nek kula nggih, kenapa kula nguatno sing iki? Begini. Karena Nabi kan begini, la taf'alu illa bihadil kitab. Janganlah kamu baca Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah di belakang imam. Kenapa jadi Nabi dilanjutno? Mergo maca Al-Fatihah iku gak sah salat nek gak maca Al-Fatihah. Ini Nabi yang bilang, Nabi sendiri menyuruh membaca gitu loh. Karena tidak sah, karena itu rukun. Karena itu rukun gitu. Wajib. Wajib itu. Kalau surat kan nggak wajib. Gitu. Nah, makanya kula lebih milih ini dan ini lebih aman. Amannya apa? Ketika kita sudah baca, kita sholatnya pasti sah gitu loh. Nah, Tenang pokoknya. nggih, tenang gitu. Kula milih sing iki. Dukun jenengan terserah niku, terserah. Tak dono pendapat yang kedua. Yang kedua, tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam semua keadaan ketika menjadi makmum. Wah, enak men. Pokoknya melok imam itu. Walaupun nggak dibaca jar, tetap nggak usah baca. Tetap nggak baca. Iku mau dalilnya. Dalilnya apa? Mangka lahu imamun fakiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam itu bacaan makmum dan bacaan imam bacaan makmum dalam hadis ini gak muni jahar atau tidak. Pokoknya imam maca iki imam misalnya maca alon-alon lah kan dikatakan maca kan. Banter juga dikatakan maca. Maka jadi makmum yo gak usah maca wong wis bacaan imam bacaan makmum gitu. Kula gimana mendengar niku. Imam makmum ndak ikut pakai ngomong apa mulai takbir malah wis Pokoknya bacaan imam itu gerakan saja. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Nabi ya. Iya. Pada itu imam pertama. Imam yang pertama. Kalau dekat karo Nabi. Iya, masalahnya begini, bukan masalah dekat atau tidaknya. Kenapa Imam Abu Hanifah berdebat seperti ini? Nih, kemungkinan tidak semua hadis terkumpul pada zaman Imam Abu Hanifah. Belum nyampe. Iya, karena dulu orang beramal sesuai ilmu yang didapat. Imam Abu Hanifah riwayat hadisnya itu lebih sedikit dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Malik gitu. Imam Malik lebih sedikit lagi dibanding Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih sedikit lagi dibanding Imam Ahmad gitu. Paling banyak Imam Ahmad gitu. Makanya ada perbedaan ini masuk. Meskipun ini pendapat Imam Abu Hanifah, menurut kula ini pendapat yang lemah gitu. Karena menyelisih hadis Nabi yang disuruh baca Al-Fatihah tadi gitu loh. Makanya kula tetap memilih pendapatnya Imam Syafi'i yang pertama tadi gitu. Jadi kemungkinan pada walaupun itu madhab ulama besar, kemungkinan karena keterbatasan waktu dan sebagainya, hadis-hadis itu belum nyampe. Pada saat itu kan hadis belum terkumpul semua. Akhirnya lama-lama sempurna hadis ada lah. Contohnya Imam Syafi'i, dia melarang baca Al-Fatihah di belakang imam seperti itu kan. Pada waktu masih muda, masih di Baghdad gitu. Belum menemukan Iya. hadis itu. Ketika beliau sudah belajar lagi, beliau ternyata menemukan hadis dan dikompromikan, beliau berpendapat lagi yang namanya qaul jadid, pendapat dulu dan pendapat sekarang. Lah pendapat sekarang ini menghapus pendapat yang dulu gitu loh. Iya, gitu. Nah, kula milih yang itu, yang lebih sempurna menurut kula, pendapat Imam Syafi'i yang terakhir itu gitu loh. Ini pendapat yang kedua. Makanya nek ana wong ternyata dia gak baca sama sekali, ya bisa jadi sah karena dia taunya ilmunya itu. Sebelum dia dapat ilmu lagi. Tapi orang tahu ngaji. Gitu. Nah, gitu. Sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, ya sah sholatnya gitu. Bukan dikatakan nggak sah, ya tetap sah gitu loh. Tapi ketika kita sudah tahu, ya kita memilih yang lebih kuat gitu. Nah, terus kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ya sekarang. Ini lebih diikuti jumhur ulama. Gitu. Tapi kalau bukan mengikuti. Jumhur kan belum tentu kuat. Jumhur itu belum tentu kuat, makanya ada tidak menjamin. Karena apa? Karena begini loh. Kenapa jumhur gak menjamin? Gitu? Karena apa? Karena umat Islam itu tidak akan sepakat di dalam kesesatan. La tajtami ummati ala dhalalah. Gak mungkin sepakat dalam kesesatan. Meskipun jumhur asal gak sampai ijma itu masih bisa diselisihi. Misalnya ada ulama yang menyelisihi nunjukno bahwa ini tidak, masih ada potensi kebenarannya itu, masih ada potensi meskipun ba'dul ulama itu. Karena seandainya itu
jadi satu, fokus benar-benar jadi satu, maka itu namanya ijma, sudah nggak bisa diselisih. Tapi nek masih jumhur, masih bisa salah jumhur itu gitu. Atau masih bisa, nggak harus salah lah. Misalnya antara yang rojih dan marjuh, yang lebih kuat gitu. Yang kuat dan lebih kuat. Bisa jadi yang ba'dul ulama, sebagian ulama ini lebih kuat. Bisa jadi pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat dibanding pendapat jumhur. Dulu Imam Syafi'i mengikuti jumhur, tapi ketika tahu hadisnya ternyata Imam Syafi'i berubah itu. Ya ini pendapat piye? Membaca Al-Fatihah hanya ketika imam melirihkan bacaan. Ketika imam sir, dia baca Al-Fatihah makmum. Ketika imam jahr, maka dia mendengarkan sebagaimana itu. Dan ketika imam jahr, makmum nggak mendengar, makmum juga disuruh membaca. Inilah pendapat yang ketiga, tengah-tengah mereka menggabungkan. Dasarnya hukumnya dari mana? Hukumnya yang pertama, dia mengambil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini untuk apa? Untuk imam, untuk orang sendirian, dan untuk makmum yang mendengarkan bacaan imam. Gitu. Terus kemudian, kenapa ketika dia mendengar makmum dia tidak baca Al-Qur'an? Karena wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mek dalil ini harus mendengarkan dia gitu, karena imam membaca keras itu. Dan termasuk inilah yang dipakai dalil, yakni apa? Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i yang qaul yang dahulu mengikuti iki. Tapi setelah tua malah tidak itu. Aku melok sing tidak wae akhirnya malahan gitu. Terus yang diikuti siapa lagi? Az-Zuhri, Imam Malik. Imam Malik juga seperti ini. Imam Malik itu ya dia ketika kita imam keras, makmum nggak boleh baca Al-Fatihah, itu Imam Malik. Abdullah bin Mubarak, terus Muhammad bin Hasan, sahabat Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jangan Imam Malik lebih dulu daripada Imam Syafi'i ya? Iya. Imam Syafi'i kok nggak mengikuti gurunya? Bukan seperti itu. Kalau dia tahu dalil yang lebih kuat, nggak harus mengikuti gurunya. Nggak harus. Kalau begitu, nanti mengikuti yang dulu lagi siapa tadi? Yang paling dulu? Imam Abu Hanifah, Hanafi. Berarti nggak baca sama sekali. Gerakan toh. Iya, gerakan saja makmum. Nggak baca sama sekali. Gitu. Jadi terserah jenengan, nek kula milih sing aman, baca Al-Fatihah gitu. Ada pengecualian dan nggak ragu-ragu karena pendapat ini sudah banyak ya, dan banyak perselisihan, tapi sebagian besar salafiyin itu ngambil yang nomor 3. Karena ini pendapat Imam Ahmad. Memang sebagian salafiyin itu lebih condong besarnya ke Imam Ahmad, dan dalam hal ini nggak ada masalah. Artinya apa? Sing penting sampean roh ilmune, sampean nglakoni iku ana ilmune, itu yang penting. Imam Ahmad termasuk tabi'in. Tabi. Imam Ahmad itu tahun piro? Lupa aku. Nanti dilihat tahunnya saja ya. Tabi itu hanya Hanafi kok. Iya. Lainnya tabi. Jadi begini ya. Kalau jenengan apa itu Imam Ahmad ambil Imam Syafi'i itu juga gak sama nyatanya. Imam Ahmad mengikuti pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i mencabut qaul qadim menjadi qaul jadid itu. Padahal Imam Ahmad murid Imam Syafi'i gitu. Nah, maka antara murid dan guru itu nggak harus sama, itu biasa saja. Sampean beda mbek aku ora masalah kula ngoten lho. Malah muridnya balelo. Ya orang balelo Pak jenenge. Dia mengikuti pendapat yang dia rasa paling kuat menurut ilmu yang dia miliki gitu loh, Pak. Karena perkembangannya. Nah, jadi itu boleh dan sah gitu. Nah, seperti itu nggih. Kula iki sering beda mbek ustaz kula nggih biasa. Beda mbek murid kula nggih biasa. Santai mawon karena dalam hal ini masalah khilafiyah. Dalam hal seperti ini tidak ada masalah. Sing penting tauhidnya mantep. Ya, itu ojo ngantek perselisihan sing masalah usul, ojo ngantek perselisihan nggih. Iya. Sing masalah usul nggih, baik usul dalam ilmu fikih maupun usul dalam ilmu tauhid itu ndak boleh berselisih. Tapi untuk cabang, baik cabang ilmu tauhid maupun cabang ilmu fikih boleh berselisih. Ngono lho, penak nek ngono. Nggih, mudeng Pak Harsito nggih. Mudeng. Wis sak karepem kok milih endi. Nggih. Bon, lanjutane hadis iki. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Kanu iku ana sinten Abu Bakar be Umar.
Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temen apa iku kanu iku ana sapa Nabi Abu Bakar Umar iku yaftatihuna ngawiti sapa Nabi Abu Bakar bin Umar as-salat ing salat bilhamdulillahirabbil alamin. Lanjutane sing nggih mangisean. Yakni Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar nggih. Itu semuanya memulai salat yang dilafadzkan, yang didengar makmum itu langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Makanya sebagian ulama mengatakan bismillah itu tidak masuk kategori surat Al-Fatihah. Tapi masuk kategori satu ayat dari surat An-Naml. Nah, An-Naml kan ono nggih. Iya, bukan. Tapi Ustaz, tapi Imam Syafi'i kok punya pendirian bahwa membaca Fatihah itu basmalahnya dijaharkan. Nah, ada ya. Iya. Ada. Jadi dinur jadi orang ya. Karena madzhab itu gini, kebiasaan gurunya dipakai oleh muridnya gitu. Tapi aku yakin Imam Syafi'i tidak pasti jahar terus tidak gitu. Tapi kebiasaannya jahar gitu saja lah. Ada dalilnya. Tak lanjutkan ini sudah sampai pembahasan ya. Jadi yang paling kuat, yang paling rojih gitu ya, yang paling rojih itu baca bismillah itu sir. Karena bukan kebanyakan, semua riwayat Nabi dan sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar itu semuanya bacanya sir. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mulane kula nek ngimami ning nggone wong misale mau Muhammadiyah, wong Salafi, kula langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek ngimami ning kalangane wong NU, ning kalangane wong awam, aku maca bismillahirrahmanirrahim itu. Mengikuti madzhab Syafi'i ya. Itu. Enggak masalah, itu boleh gitu. Bukan berarti menjalani jelek. Bukan, itu ngambil apa yang rojih ketika kita apa itu tidak bermasalah karena orang sudah tahu dan menghindari masalah, ambil yang marjuh meski di tempat orang yang tidak tahu itu. Tapi kenapa ya mereka NU ini kok kalau yang ustaz kiainya kan sudah paham semuanya. Kenapa milih seperti ini? Kok dijahirkan basmalahnya? Karena sudah kebiasaan seperti itu, nggih, masyarakate roe ngono, ora dikei bimbingan sehingga engko nek gak dijaharno didarani Muhammadiyah utawa Salafi. Ora sah malah gitu. Dianggap gak sah karena bismillah dianggap masuk Al-Fatihah. Tapi memang yang paling kuat bismillah termasuk surat dari Al-Fatihah. Sebagian ulama seperti itu. Tapi ada kuat lagi, gak termasuk juga kuat itu loh. Kalau dia bingung ketika ngaji itu. Ya Ustaz ya kembali ya. Yeah. Yang membaca yang menjahirkan Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah. Iya. Tapi ada dalil bahwasanya sebelum menjahirkan alhamdulillah, imam itu membaca bismillah tapi pelan. Iya. Baca ta'awud bareng malah sunai. Mengakui bahwa basmalah itu ikut ayat dalam Al-Fatihah. Karena dibaca dengan pelan. Belum tentu bagi orang yang tidak menganggap ayat Al-Qur'an itu dibacanya bismillah itu masuk kategori sunnah. Iya. Bukan berarti dia memahami itu. Bukan. Jadi orang yang menganggap bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, dia menganggap baca bismillah itu sunnah sebagaimana baca ta'awud. Yang jumhur ulama yang Ustaz ikuti pendapat bahwa basmalah itu ikut Fatihah atau tidak? Ikut. Kula nderek sing ikut. Nah, ngono lho. Nanti lah. nanti lah. Lanjut lagi ya. Nggih. Jadi zada Muslim nggih. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan enek keterangannya lebih kuat nih. La yadkuruna nggih. Nggih. Ayat la yadkuruna ora nyebut nggih. Sapa Nabi, sapa Abu Bakar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ing lafadz bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin ing dalam kawitane maca wala fi akhirihan yang akhirnya juga diwaca. Jadi Nabi gak pernah nggih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim gitu. Ning hadis mangar kan mokur Nabi memulai ini Mbak Abu Bakar Umar dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di tak kuatno neh Nabi tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud tidak akhirnya itu pada membaca surat berikutnya. Nggih, mungkin seperti itu wallahu taala alam ya. Ini keterangannya seperti itu. Nggih. Surat berikutnya juga gak gitu mungkin. Riwayat Ahmad nggih, Wan Nasai wa Ibnu Huzaimah. Nek
riwayat Imam Muslim ditambahi Nabi tidak membaca bismillah. Baik meskipun sir. Ngono-ngono bareng malah. Meskipun sir, riwayat Imam Muslim Nabi gak baca bismillah. Berarti ya memang pendapat ulama sing ngarani bismillah gak masuk Al-Fatihah ya kuat sebenarnya itu. Nah, namun di riwayat Imam Ahmad, mbek Imam An-Nasai, ambek Imam Ibnu Huzaimah lafate la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nabi oga mengeraskan bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya, dibaca sir, nggih. Wa fi ukhra Ibnu Huzaimah kanu yusirruna wa ala hadza yahmalu an-nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Jadi wa fi ukhra lan dalam riwayat liyane Ibnu Huzaimah ketua menja kanu utai lafat kanu ana sapa Nabi Abu Bakar be Umar iku yusirruna nglirihno. Jadi tetap dibaca nggih. Tapi dilirihno. Ya, jadi ini sing riwayat sing apa jenenge rojih nggih, sing paling kuat bahwa Nabi dan para sahabat tidak baca bismillah dengan keras. Ya, ini ya dicatat, ini yang pertama. Yang kedua, apa dalil orang-orang yang pakai bismillah dengan keras? Ini hadis 11. Wa an Nu'aimil Hujri wa an Nu'aimil Majmiri. Qala nggih. Salat sapa ingsun waro Abi Hurairah ta ing gurine Abu Hurairah. Faqara mongko maca sinten Abu Hurairah Bismillahirrahmanirrahim ing ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara mongko nuli maca sinten Abu Hurairah bi ummil Quran kelawan ummul Quran. Bar maca bismillah terus maca alhamdulillahirabbil alamin. Hatta idza balago hingga nalikane selesai sinten Abu Hurairah walabdallin ing ucapan walabdallin qala mongko ngucap nggih sinten Abu Hurairah amin ing ucapan amin. Wa yaqulu lan ngucap sinten Abu Hurairah kullama sajada ing dalem nalika sujud sinten Abu Hurairah wa idza qoma lan ing dalem nalikane jumlah sinten Abu Hurairah minal julusi saking lungguh Allahu akbar ngucap Allahu akbar. Jadi Allahu akbar itu. Tsumma yaqulu mongko nuli ngucap sinten Abu Hurairah idza salama ing dalem nalikane uluk salam sinten Abu Hurairah. Setelah salam beliau ngucap ning gone para makmum ya. Jadi makmumnya dikandani ya. Karena umumnya berarti yang Abu Hurairah ini tahu umumnya pada zaman sahabat baca Al-Fatihah itu baca bismillahnya sir, itu umumnya. Sehingga Abu Hurairah ketika membaca keras langsung klarifikasi gitu. Ngerti maksudnya nggih? Jadi umumnya pada zaman sahabat sendiri baca bismillah itu sir. Seluruh sahabat bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Namun Abu Hurairah pernah ngimami para sahabat dibaca jar. Setelah salam langsung klarifikasi. Ngoten lho iki gampangane. Mondak jadi fitnah. Piye Abu Hurairah mendangono para sahabat itu. Akhirnya Abu Hurairah bersumpah walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi dia ngimami sahabat-sahabatnya ini. Karena pada zaman sahabat dan tabiin mungkin ya, murid-murid para sahabat itu semuanya rata-rata sir, kemudian Abu Hurairah ngimami sahabat-sahabatnya dengan jar. Nah, kemudian beliau bersumpah setelah itu klarifikasi walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya yakni Allah. Ini satemene ingsun iku la asbahukum nggih. Teman-teman luweh nyerupani sira kabeh apane salate bi Rasulillah sallallahu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatku sing tak dohno iki paling nyerupani salate Nabi. Padahal Abu Hurairah itu selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahun Nasai wa Ibnu Huzaimah. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Huzaimah nggih. Mereka mengatakan hadis ini hasan nggih. Nah, namun bagi ulama yang berpendapat memang bacaan itu sir, hadis ini dianggap hadis dhaif, itu masalahnya itu. Maka karena ada ulama ahli hadis yang menganggap hadis ini hadis dhaif, maka menurut kula ini nanti antara rojih dan marjuh. Karena ada juga yang mengatakan ini hadis hasan. Berarti ini rojih dan maju. Artinya apa? Pendapat yang paling kuat itu baca sir, pendapat sangi sore dan sah dipakai juga adalah dibaca jahar. Mulane kula nek ning kira-kira wong sing urung paham ya tak waca jahar, nek wong sing wis paham ya tak waca sir gitu. Golek selamat. Yo memang seperti itu.
kita nggak boleh mengamalkan sesuatu yang menjadikan fitnah sebelum orang diberitahu gitu. Atau nyele malah bilang ngomong. Nah, ini dari Darul Qutni ya. Iya. Hadis ini. Dan ia Yang mana? ya, tadi, Rawahun Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Imam Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Mungkin Daraqutni juga nggak ditulis oleh Ibnu Hajar mungkin, karena meriwayatkan hadis itu banyak sekali periwayatnya. Biasanya disebut semua, biasanya tidak gitu. ini hadis berikutnya. Mulanya kadang-kadang ning gone aku kan lagi nulis buku. Jadi kadang-kadang aku nemu ono hadis itu riwayat Imam Ahmad, ternyata ono riwayat hadis itu riwayat Imam Tirmidzi. Oh, ini karena sing nulis itu ditulis hanya Ahmad saja, sebenarnya riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lain-lain. Kadang mirip saja sudah ditulis semuanya, kadang malah. Rawahul Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Padahal hanya mirip saja, nggak sama itu kadang seperti itu. Maksudnya sama, redaksi yang lain. Nah, redaksinya nggak sama itu. Tapi hampir sama, ada kemiripan itu. Mulanya kayak memang riwayat apa itu lafate riwayat Imam Bukhari nggih, tapi juga riwayat Rawahul Bukhari wa Muslim, tapi riwayat iki lafate riwayat Imam Bukhari. Berarti riwayat Imam Muslim lafate beda kan seperti itu. Kadang yang bingungi setelah aku nyinaoni aku ide yo malah bingung gitu. Jadi wong tambah sinau tambah bingung, kakean golek terus malah bingung. Biasa itu. Iya. Oh. Ini Nasa'i. Nggih. Mohon lanjut nggih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tumul Fatihata ing dalem nalikan maca sapa sira Al-Fatihata ing Fatihah, faqra'u mongko maca sira bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha mongko sak temene bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha termasuk salah sijine ayate Al-Fatihah. Lho ono hadise Darul Qutni wa sawaba waqfahu nggih. Ini riwayat Imam Darul Qutni dan dibenarkan bahwa ini mauquf, yakni ini adalah pendapatnya Abu Hurairah sendiri. Jadi menurut sebagian ulama ini pendapatnya Abu Hurairah sendiri, sehingga sebagian ulama yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Itu terbagi, sebenarnya hanya terbagi banyak itu masalah bismillah itu. Tapi kalau pendapatnya Abu Hurairah, di sini Abu Hurairah kok Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. mengatasnamakan Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Ya, itu apa itu penelitiannya para ahli hadis gitu. Bahkan sebagian ahli itu mengatakan hadis ini dhaif itu. mauquf itu berarti pendapatnya yang bawa Iya. ya wis perkara sing dure. Nek kula tetep melok bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Wan hulan saking Abu Hurairah malik kala ngendika Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku idza faraga ing dalem rampung sinten Nabi min qiraati ummil Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, rafa'a mongko ngangkat sinten Nabi, so tau ing suarane Nabi, waqala lan ngucap sinten Nabi, amin ing ucapan amin. Jadi makmum be imam juga baca amin. Rawahu Daraqutni wa hasanahu. Iki dihasankan juga oleh Imam Daraqutni wal Hakim wa sahahu disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi hadis ini dihasankan oleh Imam Daraqutni, disahihkan oleh Imam Hakim. Nek wonten pertanyaan monggo. Monggo Ibu, Ndak salah kedalon ra iso jawab engko malah. apa malah tambah bingung? Mboten. Wis tak pekno sing tak kuatno iki ngono melok ngono ya malah apik ora usah bingung. Pilih kan dia dikuatkan lebih enak. Iya, lah iya. Dari Om Kes sendiri kan enggak tahu. Ya, jadi yang paling saya kuatkan, yang penting tak uraikan semuanya. Yang paling saya kuatkan bismillah termasuk bacaan Al-Fatihah. Boleh dibaca sir dan boleh dibaca jahar itu. Tapi ini tentang Quran ini kan rata-rata bismillah kan masuk Al-Fatihah. Iya. Dan untuk bagi yang bismillah di Al-Fatihah itu pembagian 7 ayatnya gimana? Bagian 7 ayat. Itu alhamdulillah ini siji. Enggak lah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Tujuannya ini goiril. Heeh. Gitu. Tapi nek ngene umum nek Indonesia kan bismillah nomor 1. Nah, sing apa iku sing ayat terakhir iku gak dibagi 2. Wallahu taala alam. Nggih, ngoten mawon ya sampeyan. Semoga pembahasan barokah bermanfaat ya, menambahkan wawasan kita sehingga kita lebih bisa bertoleransi terhadap perbedaan pendapat yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.